Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. KPU telah siap untuk menyelenggarakan debat perdana Capres Pemilu 2024 yang akan digelar esok hari. Dalam debat perdana tersebut, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konferensi pers mengenai kesiapan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Media Center KPU hari ini. KPU menegaskan telah siap menyelenggarakan debat perdana besok. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas demi komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis. Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024, KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit dalam 6 segmen. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Debat perdana Capres akan dilaksanakan besok dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Baik, kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini bagaimana caranya untuk meraup ceruk anak muda yang persentasenya sangat besar di atas 53%. Saya masih berbincang dengan Jubir Timnas Amin Ismail Bakhtiar, Jubir TKN Prabowo Gibran Rahayu Saraswati, dan Jubir TPN Ganjar Mahfud Pangeran Siahaan, serta Public Affairs Lead Bijak Memilih Tri Lutfi Nugroho. Saya langsung saja kembali ke Mas Ismail. Bagaimana Mas Ismail, apakah ada cara lain selain digitalisasi yang tampaknya dua capres lain sangat menjadi program andalan, tapi tampaknya tidak di Timnas Amin ini? Baik, saya ingin jelaskan Mas bahwa digitalisasi itu kan sebenarnya toolsnya, metodenya. Kalau kita mau melihat rekam jejak di Jakarta, saya kira apa yang dilakukan Mas Anies dengan sejumlah program ketika menjabat sebagai gubernur, hampir seluruh programnya digitalisasi. Sebutlah misalnya bagaimana digitalisasi transportasi terkoneksi melalui Jaklingko. Jadi kalau pertanyaannya apakah kemudian ada program yang digitalisasi, insya Allah memang mau tidak mau harus digitalisasi sesuai permintaan market. Tetapi saya ini sedikit tambahkan, barangkali tadi apa yang disampaikan Mbak Rahayu, apa yang disampaikan Mas Pangeran, kelihatannya banyak arah pembangunan di dua paslon ini ingin melanjutkan. Kalau kami kan clear, kami ingin melakukan perubahan. Kalau kita diskusi misalnya terkait dengan pengentasan lapangan pekerjaan biar terpenuhi seluruh apa yang dibutuhkan, maka saya ingin sampaikan bahwa pemenuhan angka pekerjaan itu kita harus lihat dulu apa akar masalahnya. Kalau kita lihat di pemerintahan, memang iya angka pertumbuhan tumbuh, memang iya investasi baik, tetapi perlu diingat bahwa investasi yang meningkat ini kan lebih banyak investasi yang sifatnya padat modal, bukan investasi padat karya. Sehingga ke depan
kami mau anak-anak muda ini paham bahwa penyediaan lapangan kerja fokus kami akan banyak kepada investasi padat karya. Seperti apa itu? Green economy jobs yang disiapkan salah satunya misalnya oleh pasangan Amin. Maka ke depan partisipasi anak-anak muda dalam menghadirkan lapangan pekerjaan ini tidak hanya concern pada satu segmentasi yang sifatnya investasi gede-gedean, tetapi terjadi pasangan paslon Amin terus memperhatikan semua itu. Iya, tapi kan pembangunan ekonomi bicara juga soal investasi, Mas. Ya, saya setuju bahwa investasi itu harus meningkat, pertumbuhan ekonomi harus meningkat, tapi harus seimbang dengan penyerapan angka lapangan kerja. Kalau angka kita lihat hari ini, investasi naik, memang pertumbuhan ekonomi juga naik, tapi serapan lapangan pekerja tidak sepadan. Olehnya itu ternyata analisa kami persoalannya ada pada investasi ini lebih banyak kepada padat modal, bukan padat karya. Masuklah investasi asing ke Indonesia, baik, tetapi kami ingin jauh lebih baik. Dengan apa? Melakukan perubahan. Contohnya, menyiapkan lapangan kerja, sentralisasi lapangan kerja ini jangan hanya hadir di perkotaan. Lapangan kerja untuk anak muda yang seperti apa yang disiapkan, Mas? Termasuk diantaranya adalah potensi Indonesia sangat besar di sektor pertanian, di sektor perikanan, di sektor kelautan. Ini yang selama ini kita anggap anak muda itu jarang yang ada mau masuk ke sana. Makanya Mas Anies menyiapkan sarana ini ke depan dengan cara apa? Itu tadi, konektivitas, termasuk diantaranya Creative Hub misalnya, bagaimana industri-industri ini bisa bertumbuh, investor bisa masuk tetap dengan investasinya yang meningkat, tetapi serapan mereka juga akan jauh lebih tumbuh dan berkembang. Baik, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, ya kita memang lihat kalau dari awal tampaknya dengan kata gemois itu sudah cukup mewakili anak muda. Tapi apakah itu cukup gitu? Artinya untuk bisa membawa para anak muda ini kemudian memilih pasangan capres Anda begitu. Mengingat bahwa tetap kan harus ada sesuatu yang jelas begitu ke depannya. Ada kepastian untuk membangun lapangan pekerjaan yang seperti apa dan mereka ada jaminannya gitu. Ya, sama sekali tidak ya. Maksudnya gemoy itu kan sebuah julukan yang justru dibuat oleh anak-anak muda. Ini saya sebagai saksinya, itu nggak dimulai dari kita. Justru kita tuh menangkap dari mereka yang itu menjadi gerakan yang luar biasa. Tetapi tentunya gagasannya tidak ada kaitan dengan kata gemoy itu sendiri. Kalau kita bicara tentang lapangan kerja, kembali lagi, tadi salah satu hal yang diangkat adalah hilirisasi. Tapi ada satu lagi yang juga diangkat oleh, saya rasa ini sangat luar biasa karena saya sebagai aktivis lingkungan hidup, sangat menyambut baik bahwa ini menjadi salah satu hal yang diangkat di semua paslon. Karena kita bicara tentang green economy, blue economy, kita bicara tentang sustainability, keberlanjutan itu harus ada di setiap paslon. Karena yang kita hadapi krisis iklim ini adalah milik kita bersama. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang misalnya salah satu hal yang Pak Prabowo sudah dari awal menyatakan beliau sangat mendukung untuk bioenergy, untuk energi terbarukan, energi yang bicara sustainable energy. Kita bicara tentang both blue economy and green economy. Apalagi mengingat bahwa kita adalah negara maritim, bukan hanya negara agraris. Tapi juga itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi semua itu bicara lapangan pekerjaan. Dan kalau misalkan dikatakan bahwa kita bicara ketahanan pangan kita, nanti dikaitkan lagi dengan food estate misalnya. Ini bicara lumbung pangan yang kita punya 270 sekian juta jiwa. Para pakar sudah menghitung jumlah lahan yang ada sekarang, jumlah hutan rusak, jumlah lahan yang memang rawa yang bisa dioptimalisasi tanpa mengurangi ekosistem dan merusak ekosistem. Dengan bioenergy tadi dikatakan, itu juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa. Hilirisasi juga artinya kita mau untuk meningkatkan daya jual kita dan daya saing kita dengan negara-negara lain. Banyak sekali hal. Baik. Baik, mungkin boleh minum dulu Mbak Sarah barangkali. Sorry. Ya, it's okay. Saya ke Mas Pangeran dulu kalau begitu. Mas Pangeran, dua orang Anda yang capres-cawapres ini adalah ada yang di pemerintahan juga dan juga di pemerintahan daerah gitu ya. Yang biasanya memang sudah ngurusin urusan-urusan untuk rumah tangga lah ya, artinya untuk makannya keluarga dan segala macam. Lalu apalagi yang kemudian ditawarkan ke anak muda untuk membuat mereka memilih kayaknya lebih tepat Ganjar Mahfud gitu?
Iya, jadi Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud ini kan mengawali masa kampanye, yang satu Prof. Mahfud dari titik di paling barat, Mas Ganjar dari titik di paling timur di Republik ini kan. Jadi ketemu dari Merauke ke Nusa Tenggara, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat dari berbagai demografi dan juga termasuk dengan generasi muda. Dan rasanya kita memang harus ingat bahwa kalau kita ngomongin anak muda kan bukan cuma anak muda di Jakarta aja kan, atau di Pulau Jawa aja kan, tapi juga Betul anak muda sekali. di berbagai pelosok Indonesia gitu. Dan sebenarnya masalah yang dialami, curhatan mereka yang didengar oleh Mas Ganjar ini sebenarnya walaupun mungkin secara detail berbeda-beda, tapi ada satu kesamaan sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang secara spesifik memang menjadi concern anak muda. Tadi kita sudah ngomongin soal bagaimana pentingnya akses digital, akses internet yang adil untuk semua orang. Kita mau ngomongin soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa kita ngomong di era tahun 2023-2024 ini, internet yang merata bagi semuanya itu juga adalah salah satu perwujudan keadilan sosial. Nah, cuman ada satu hal lain saya rasa yang juga patut untuk digarisbawahi. Selain itu, Mas Ganjar ini orang yang sangat concern sebenarnya dengan mental health, dengan kesehatan mental. Ini selalu menjadi curhatan juga nih dari anak-anak muda di berbagai daerah kepada Mas Ganjar. Jadi yang ingin dilakukan terobosan gagasan adalah Mas Ganjar ini memiliki program calling, konsul keliling bagi anak-anak muda. Jadi nakes-nakes kesehatan mental ini bisa jemput bola untuk memastikan bahwa anak-anak muda ini memiliki kesehatan mental yang mumpuni. Karena kami percaya bahwa tidak hanya kesehatan fisik dan juga kecerdasan intelektual, tapi juga butuh kesehatan mental agar bisa berkarya membangun negeri. Dan satu lagi adalah soal call center 24 jam untuk pelayanan mental health. Ya. Karena kalau kita lihat sosial media, itu isinya banyak orang curhat kan. Sampai ada jasa yang dilakukan oleh orang yang tidak profesional untuk dengerin curhatan orang di internet. Nah, kenapa ini tidak difasilitasi? Gitu, biar memang anak muda Indonesia mental health bisa ditangani oleh nakes-nakes profesional. Baik, rasanya memang persoalan mental ini ya, mental illness ini yang juga harus jadi ada jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Rasanya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, tapi waktunya sudah habis. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Ismail dan juga Mbak Sarah. Terima kasih banyak Mas Pangeran Sihaan dan juga Mas Lutfi. Terima kasih, salam sehat selalu. Semoga yang terbaik juga nanti yang jadi dipilih oleh kalangan muda. Amin.